Al-aiqur rabi'u, adapun penghalang yang keempat. Penghalang yang keempat itu apa? An-nafsu, itu nafsu. Penghalang yang keempat yang menghalangi kita dari ibadah adalah nafsu. Nafsu yang memerintahkan dengan keburukan. Yo. Nafsu yang memerintahkan keburukan. Apa sih nafsu? Pengertian nafsu nih. Nafsu itu adalah latifatun rabbaniyatun khalaqallahu subhanahu wa ta'ala qabla al-ajsad bi alifai am. Nafsu itu adalah satu makhluk yang halus, latifah, yang halus, yang bangsa Rabbani, ketuhanan, yang Allah ciptakan sebelum jasad dengan 2000 tahun. 2000 tahun sebelum diciptakan jasad, nafsu sudah ada. Sudah ada. Gitu. Sama kayak ruh. Adanya di jasad. Gitu ya. Itu nafsu tuh. Nafsu tuh latifatun rabbaniyatun khalaqallah. Makhluk Allah dia. Makhluk yang sangat halus, yang diciptakan 2000 tahun sebelum jasad. Jasad kita diciptakan 2000 tahun sebelum manusia, maksudnya sebelum ada nih 2000 tahun udah Allah ciptakan nafsu. Songong nafsu mah waktu diciptakan juga udah songong. Waktu diciptakan udah songong. Beda sama akal. Akal menurut sama Allah, makanya kalau nafsu songong, makanya dihinakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa alaika, kemudian wajib atasmu ya talibal ibadati, wahai orang yang mencari ibadah, yang sedang ibadah. Asmakallahu wa iyana, semoga menjagakanmu oleh Allah dan akan kita, bil hazari, dengan hati-hati, takut, min hadzal nafsil ammarati bisu, dari ini nafsu yang memerintahkan dengan keburukan, nafsu yang menggebu-gebu buat melakukan keburukan. Fa innaha adarul a'da, karena sesungguhnya nafsu itu paling bahayanya musuh. Musuh basah, musuh paling bahaya itu adalah nafsu. Kalau setan gampang, ketika zikir aja mundur nafsu, nggak bisa. Orang zikir aja kadang ada nafsu, orang ibadah kadang ada nafsu. Makanya ulama katakan an-nafsu asyaddu min sab'ina syaitan. Nafsu itu lebih berat, lebih sangat ketimbang 70 setan. 70 setan bisa dilawan, nafsu susah dilawannya. Terus wabala'uha as'abul bala, ujian nafsu itu lebih sulit ujian. Wa ilajuha, dan mengobati, melawannya itu paling sulitnya perkara itu ngelawan hawa nafsu. Wada'uha adaluda, dan penyakitnya nafsu itu paling kronis, paling sulitnya penyakit. Wadawa wa ashkalud dawa, dan obatnya nafsu itu paling sulit, muskil, susah. Wa inna madzalika li amrain, kok susah? Karena ada dua faktornya. Pertama, annaha aduun min dakhil, karena dia musuh basah, musuh dalam selimut. Nafsu mah musuh dalam selimut, nafsu mah musuh dalam selimut, susah di ininya, begitu ya. Makanya ribet. Nafsu mah adanya di diri sendiri, maka kalau setan faktor luar, kalau nafsu dari dalam. Kalau setan mah musuh dari luar, musuh eksternal itu mah. Walisu idza kana min dakhil bait azatil hilatu fi wa aduma dharar. Dan maling, pencuri, bila adalah si maling itu dari dalam rumah, orang dalam yang nyolong, azat yang jahat tuh orang dalam, azatil hilatu fihi, azatil hilatu fihi, maka sulit atau jarang, al hilatu fihi, cara, fihi padanya itu silis, wa azumad dararu, dan besar mudaratnya. Mau nangkapnya susah kalau orang dalam mah, karena tahu kita, tahu kelemahan kita. Musuh dari dulu zaman si Pitung juga yang ngalahin Pitung orang temen. Ya apa-apa itu yang bahaya tuh orang. Makanya minta sama Allah, ya Allah, aku berlindung dari teman yang jahat gitu. Begitu tuh, ya Allah, aku berlindung dari musuh dan teman yang jadi musuh, teman yang jahat, yang hatinya musuh.
Gitu tuh, jangan sampai kita dilingkupi oleh orang jahat. Allah mahfadzna min syarri zaman wa syarri ahli zaman. Allah lindungi aku, jaga aku dari buruknya zaman dan buruknya ahli zaman. Karena orang sekarang itu susah. Dari zaman dulu, dari zaman sahabat Sayyidina Utsman, orang dalam ya. Sayyidina Umar, orang dalam yang ngebunuh. Gitu tuh. Kadang kita nggak bisa nebak. Maka dari itu mencari orang yang amin, orang yang terpercaya benar-benar zahir batin itu susah. Gitu. Makanya doain terus biar nggak menjadi pengkhianat. Gitu ya. Banyakan orang itu rusak bukan dari luar tapi dari faktor diri sendiri, dari faktor orang dalam. Bahaya. Tuh, makanya lindungi mereka, doain terus, doain biar dapat taufik, doain biar mereka sadar, doain biar mereka dihindarkan dari niat-niat jahat, niat tusuk. Didik terus niatnya digembleng, karena orang itu bisa berbelok. Gak ada yang bisa ngejaga hati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibimbing terus niatnya biar ke Allah. Orang kalau nggak dibimbing niatnya cuma di zahirnya doang, ayo begini, nggak dibimbing niat, hati-hati. Begitu. Satu saat bakal nyatek gitu ya. Maka dibimbing, ditarbiyah dengan ajaran-ajaran ulama salaf, dengan ajaran ulama-ulama yang rasikh gitu. Dididik hatinya, didik. Dan murid nih bahasanya murid orang yang memiliki iradah buat ke Allah. Seorang murid nggak ada yang khianat kalau benar-benar murid, bukan tolib. Murid itu orang yang man arada as-sa'adah al-abadiyah, orang yang benar-benar pengen kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, baru murid. Jadi tidak setiap orang ngaji itu jadi murid, karena murid mah berat. Syarat-syarat jadi murid mah, salah satu syarat utamanya adalah husnudzon, sidik dan husnudzon. Sidik dari hati tulus dan husnudzon. Kalau nggak punya husnudzon, selalu memandang buruk seorang syekhnya, seorang guru, nggak bakal dapat. Mau siapa ke gurunya, ada sedikit pandangan buruk, nggak bakal dapat. Tapi kalau orang yang punya husnudzon tinggi, mau kayak apa gurunya, tingkah lakunya, mau jungkir balik, mau kayak apa, dia tetap aja husnudzon, dapat dia, dapat. Begitu syaratnya tuh, sidik, husnudzon, dan melihat keburukan guru kebaikan. Tuh, kalau orang sudah di hatinya tertanam begitu tuh, ada di kitabnya itu, melihat kesempurnaan dalam hati, bukan berarti manusia sempurna, bukan. Jadi ditanamkan di hatinya tentang kesempurnaan seorang guru, maka akan dapat sirnya guru tersebut. Tanpa ngaji kayak gitu mah nggak ada di kitabnya. Di kitab mau dikebet 1000 kitab juga nggak dapat. Mau dibaca sampai hatam bolak balik nggak dapat. Itu mah didapatnya lewat tajarrub, lewat mujahadah, mendidik hati biar selalu lurus, memandang segala keburukan menjadi baik. Oh gitu. Itu memudahana, bukan mudahana, lain lagi. Begitu, bukan. Ini adab dan syarat menjadi seorang murid itu begitu. Kalau pengen mendapatkan sir seorang guru, maka keburukan apapun dia tutup. Nanti yang dilihat baiknya, maka turun sir. Ini orang kagak pernah melihat keburukan seorang gurunya, tidak melihat basyariah, tapi yang dilihat adalah khususiatnya. Kalau orang sudah melihat khususiatnya, pertanda akan turunnya sir guru kepada seorang murid. Begitu, itu mah nggak ada di kitab kayak gitu mah. Kadang orang ngajinya mau banyak, tapi entah pandangannya tidak ada aja berubah. Ciri orang yang sidik, husnudzon, dan melihat guru yang sempurna nggak akan berubah dalam keadaan apapun, bagaimanapun. Begitu ya. Susah ini mah. Walaqad sadaqal qailu, dan sungguh telah benar orang yang mengucapkan, nafsi ila ma darrani da'i,
Bermula nafsuku kepada apa yang membuat mudarat yamma akanku, da'i itu mengajak. Nafsuku selalu mengajak sesuatu yang mudarat. Tukatsiru asqami wa auja'i, dia memperbanyak ya nafsu akan sakitku dan deritaku. Kaifahtiyali min aduwi idza kana aduwi baina adla'i, bagaimana cara aku menghadapi musuhku daripada musuhku. Bagaimana caranya? Bagaimana cara aku biar lepas dari musuh ketika adalah musuhku itu di antara tulang rusukku. Maksudnya di dalam nafsu, di hati. Gimana bisa ngalahin musuhnya ada di dalam. Gitu ya. Kenapa sulit? Nafsu itu termasuk sesuatu yang sulit dilawan. Obat yang sangat sulit, penyakit yang sulit, obat yang susah, karena nafsu itu musuh yang didemenin. Engkau benci, engkau demen. Gimana itu? Engkau dibenci tapi didemenin. Benci tapi rindu. Susah makanya. Wal insanu amin an aibi mahbubihi, dan manusia itu amin yang buta dari aib kekasihnya. Ya, manusia itu buta sama aib, nggak ngelihat aib kekasih orang yang didemenin. Orang kalau didemenin mah nggak dilihat aibnya, nggak dilihat kekurangannya, yang dilihat kesempurnaan terus yang dilihatnya. Makanya susah, bang si fulan tuh gini-gini, ya biarin saya, pokoknya saya demen sama dia, udah suka sama dia, walaupun banyak kekurangannya, karena ketutup oleh rasa suka, oleh rasa cocok, maka tetap aja gitu ya, maka tetap enggak bakal direspon. La yakadu yubsiru aibahu kama qalal qail, nyaris seseorang itu tidak melihat aibnya musuh, aibnya mahbub, enggak melihat akan aib, akan kekurangan. Enggak bakal bisa ngelihat kekurangan orang yang didemenin mah, walau kayak apa juga gitu. Ada orang demen, mau bang lu hitam bang, mandi dia mah bodo amat, orang demen tuh susah. Jadi bilangin, bang matanya jereng, bodo amat, mau matanya jereng juga indah lah ya. Gitu ya, dia mau begini tetap aja begitu, tetap dia mah suka ya gitu. Sulitnya di situ kalau mencintai seseorang walaupun musuh, kalau didemen begitu susah udah. Padahal yang dia cinta itu selalu menyakiti gitu tuh, tapi kalau udah demen susah begitu aja ya. Kama qala al-qailu, sebagaimana berkata oleh qail, berkata orang yang berkata, walasta tara aiban lidil wuddi wal ikha, dan tidaklah engkau itu melihat aib, kamu nggak akan pernah melihat kekurangan lidil wuddi wal ikha, bagi orang yang memiliki rasa cinta dan persaudaraan. Orang kalau sudah demen mah udah persahabatan, sahabat sejati dia mah gitu. Jangankan makan, berak aja bareng dia mah sahabat sejati. Kecilnya maksudnya, kalau udah gede mau ogah. Kalau kecil kan pada ngumpul tuh di sawah di ini pada bareng, kalau udah gede mau ogah ya kan. Kalau udah sahabat sejati, wah dia mah sahabat sejati, nggak bakal ini, dia tukang ini tukang itu, enggak gitu ya, nggak bakal dilihat kekurangannya. Kalau orang sudah demen mah nggak bakal kelihatan. Wala ba'da ma fihi, dan tidak akan sebagian apa yang ada
pada tilwud atau pada aib, pada dzil mawaddah ba'da ma fi dzil wud, orang yang mempunyai rasa cinta. Enggak bakal, jangan aib setengahnya aib aja nggak dilihat sama sekali, apalagi aib setengahnya enggak, seperempatnya enggak, 3/4-nya enggak, itu enggak bakal dilihat sama sekali. Idza kunta radiyan, kalau engkau itu sudah redho, jika ada engkau itu yang redho. Kalau udah redho mah udah seneng sama seseorang, enggak dilihat kekurangannya, begitu tuh ya, enggak dilihat kekurangan dia. Gitu. Walaupun bolot nih, walaupun bolot tetap aja, bang dia mah bolot ngapa dipilih. Enggak gitu ya, tetap aja resep. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakin ainus sukhti tubdil masawiya. Dan pandangan keredoan, orang kalau memandang sesuatu dengan keredoan, mandang seseorang dengan rasa suka, kalilatun an kulli aibin, asalnya begitu, awas. An kulli aibin kalilatun, dari setiap aib, kalilatun itu yang ghad, merem. Mata mah orang kalau udah seneng gak bakal ngelihat kekurangan, bener nggak? Kalau udah seneng sama apa aja, beli apa kayak kalau disenengin mah kurang, nggak dilihat kekurangannya, pasti diborong gitu ya. Suka sama seorang, kalau dia lihat dengan ainur ridha, nggak dilihat kekurangannya, disebut ainul mahabbah, begitu ya, pandangan keridhaan. Walakin ainu sukhti tubdil masawiya, tapi pandangan kebencian itu tubdil masawi, bisa menampakkan segala kesalahan. Yang kagak ada juga dikorek-korek kalau benci mah. Kalau orang sudah gedeg apa jadi dikata, yang kagak ada juga dicari-cari. Tapi kalau orang sudah redha, udah demen, yang ada juga ditutupin, apalagi kagak ada, yang ada aja nggak kelihatan. Tapi kalau sudah gedeg, udah benci, yang kagak ada aja dicari biar salah. Pokoknya salah aja dia mah. Begitu, mau ngapain aja salah dia mah. Jangankan bicara, diemnya aja dia mah salah. Tuh, salah aja. Diemnya doang dia mah salah. Tuh manusia. Makanya kalau pengen nyari ridho manusia mah susah. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keredoan manusia mah satu pengharapan, pencapaian yang gak bakal bisa diperoleh. Gak bakal nyari keredoan manusia biar semua senang semua gitu. Dari 100 orang biar semuanya senang, gak bakal, gak dapat. Tapi membuat diri kita senang sama mereka semua bisa. Tapi membuat orang senang sama kita semua gak bisa. Tapi membuat diri kita biar suka sama mereka bisa. Karena dari 100 orang atau lebih, gak akan semuanya senang, pasti ada satu yang benci. Tapi upayakan diri kita biar senang sama mereka, bukan menuntut mereka biar senang sama kita, gitu. Nggak akan bisa. Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keredoan manusia nggak bakal bisa digapai. Nggak bisa orang tuh didemenin. Nabi Muhammad aja yang udah sempurna, nggak ada cacat, nggak ada apa, amalnya, akhlaknya, bentuk fisiknya, semuanya sempurna, ada aja yang kagak senang. Apalagi kita yang beli demen cakadut begitu tuh. Terus langkah kita gimana? Jalanin apa yang harus dijalanin. Jalanin aja, jalan. Kalau nurutin orang yang benci sama kita, mau jalan-jalan, entar nggak mau dibenci, nggak mau ngelakuin ini nggak dibenci, kamu ini dibenci tuh. Kalau nurutin benci-benci mulu mah begitu. Bobom ya, bobom. Kalau nurutin orang yang dibenci, orang benci kita nggak bakal ada puas, nggak bakal ada habisnya. Ada aja kita udah berupaya kayak apa juga ada yang ngebenci kita. Itu ya. Yang penting kita jangan menjadi pembenci. Jangan menjadi pembenci. Itu. Bahkan pandanglah umat Nabi Muhammad SAW dengan ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Gitu ya. Jangan pandangan gedeg.
umat Nabi Muhammad mah jangan pandang dengan pandangan gedek, tapi pandangan kasih sayang. Sayangin umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyayangi umatnya. Tuh, Nabi itu sayang banget sama umat, sangat sayang. Faizan, maka kalau begitu, yastahsinul insanu min nafsihi kulla qabihin, menganggap bagus oleh manusia dari dirinya, dari nafsunya akan segala yang buruk. Manusia mah menganggap sesuatu yang buruk itu bagus, dianggap bagus. Wala yakadu yattali'u alaihi bin laha, dan nyaris tidak melihat, tidak mengetahui, dan tidak dekat. Makna begitu makna nahwunya mah. Dan nyaris tidak mengetahui si insan atas aib yang bagi nafsu, nyaris nggak kelihatan. Wahia fi adawatiha wa idrariha, wahia fi adawatiha wa idrariha, wahia dan ya nafsu, nafsu fi adawatiha wa adrariha, di dalam memusuhi dan membahayakannya nafsu. Fama ausyaka ma tuqi'uhu fi fadihatin wa halakin, maka alangkah nyaris, alangkah dekat akan sesuatu yang menjatuhkan nafsu akan si insan pada satu kehinaan, fadihah, wahalakin, dan kehancuran. Fadihah itu rasa malu dan hancur. Wa la yashuru, halnya dia si insan itu tidak nyadar, tidak merasa ya insan. Padahal nafsu itu mau menghancurkan kita, yang jerumus. Illa an yahfadullah ta'ala bifadli wa yu'inu 'alaiha wa yu'inahu 'alaihi birahmatih, kecuali jika bahwa menjagakan si insan oleh Allah dengan karunia Allah, dan membantu Allah akan insan alaiha, atas nafsu, atas mengalahkan nafsu, birahmatih, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali emang dia dibantu sama Allah baru bisa. Nyaris kita nggak sadar dihancurkan sama nafsu sendiri. Ya, bangsa itu rusak bukan dari luar, tapi dari dalam diri, dari bangsa itu tersebut. Begitu tuh, gontok-gontokan. Begitu tuh. Bangsa kita nih rusaknya bukan dari luar, tapi dari dalam. Suma aqulu, kemudian aku katakan, ta'ammal ayyuhar rajulu nuqtatan wahidatan muqni'atan, pikirkan, renungi wahai laki-laki, akan satu faidah yang satu yang mencukupi. Apa? Wahia, dan bermula itu faidah nuktahan naka, yaitu bahwasanya engkau, bahwa sesungguhnya engkau, idza nazarta, bila engkau pikirkan, wajadta asla kull fitnatin, maka kau temui akan akan asalnya setiap fitnah, wa fadihatin, dan sesuatu yang menghinakan, kehinaan, wa khizin, dan kehinaan, wa halakin, dan kehancuran, wa dzambin, dan dosa, wa afatin, dan penyakit, waqa'a fi khalqillah, yang terjadi semua pada makhluk Allah Ta'ala, min awalil khalqi, dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Datangnya dari mana? Min qibali hadzin nafs, dari sisi nafsu. Semua dosa sebabnya, kehancuran, kehinaan, fitnah, kerusakan, dosa, semuanya sebabnya adalah hawa nafsu. Imma biha wahdaha, ada kalanya dengan nafsu sendirinya, nafsu doang. Au bi muawanatiha, atau dengan membantu nafsu, wa musyarakatiha, dan bersekutu dengan nafsu, wa musa'adatiha, dan membantu nafsu. Gitu, ada pembantunya. Fa awalul ma'siyati lillahi ta'ala kanat min iblis, maka bermula awalnya maksiat terhadap Allah Ta'ala itu terjadi, itu ada ya maksiat min iblis, itu sumbernya dari iblis. Maksiat pertama kali yang maksiat adalah iblis. Wa kana sababuhu ba'dal qada'i sabiq hawa nafsu bi kibriha wa hasadiha, dan adalah sebabnya, sebab awal maksiat nih, sebabnya ba'dal qada', setelah ketetapan yang terdahulu, sebabnya hawa nafsi, itu hawa nafsu, bi kibriha wa hasadiha, dengan dengan sombongnya nafsu yang terkutuk, nggak mau sujud, dan hasudnya jiwa iblis. Iblis gak sujud sama Nabi Adam. Nah itu nafsu tuh yang membuat orang sombong, membuat orang hasud, itu nafsu. Iblis gara-gara nurutin hawa nafsunya jadi maksiat.
fa amilat bihi ma amilat, maka beramal ya nafsu dengan apa yang dia lakukan. Dia beramal tuh. Ada ya? Ada tulisannya nggak itu? Hah? Ada yang kebuang nih di situ di kitab yang gede. Di kitab yang gede apa? Al-Qathu ya itu ya. Oh ya kelewat kelongkap. Al-Qathu menjatuhkan ia nafsu. Hu akannya iblis. Ba'da ibadati thamanina alfisana. Setelah ibadah 80.000 tahun. Serem amat ya. Kita ngaji belum ada setahun. Dia ibadahnya aja udah 80.000 tahun. Bukan 80 tahun, 80.000. Umurnya bumi aja 6.000 doang. Ini 80.000 berarti berapa kali balik Nabi Adam lahir, meninggal, hari kiamat, muter lagi. 6.000 kali berapa tuh biar jadi 80.000. Tuh iblis berarti lebih lama ibadahnya. Lebih banyak gak ibadah 80.000 tahun? Banyak banget ya, 80.000 tahun. Ala maqila, atas apa yang dikatakan fi bahrid dhalal, pada lautan kesesatan. 80.000 tahun kayak apa itu ibadah? Berarti dia tersesat di jalan yang lurus nih termasuk. Maksudnya kekufuran. Sebagaimana diriwayatkan daripada Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, anna iblis al-la'ina kana khazinal jannah 40 alfisana. Iblis itu penjaga sorga 40.000 tahun. Beserta malaikat 80.000 tahun. Menasehati malaikat 20.000 tahun. Menjadi pemimpin di Karubin 30.000 tahun. Menjadi pemimpin malaikat ruhanin 1.000 tahun. Tawaf di sekitar Aras 14.000 tahun. Namanya di dunia Al-Abid, di langit Az-Zahid, di langit ketiga Al-Arif, di langit keempat namanya Al-Wali, di langit kelima namanya At-Taqi, di langit keenam namanya Al-Khazin, di langit ketujuh namanya Azazail, di Lauhil Mahfuz namanya Iblis. Tetap tidak akan merubah ketetapan yang Allah. Mau dia jadi penghuni sorga, mau penjaga sorga, mau muridnya malaikat. Ini muridnya malaikat, apalagi muridnya baru manusia. Ini malaikat jadi muridnya semua, jadi pemimpin. Prestasinya luar biasa berarti kan, ajar sini sana. Tapi ketetapannya dia iblis, tetap aja jadi iblis. Ibadahnya ribuan tahun, baru timbang jadi pemimpin ini berapa hari, berapa bulan. Dia mau ribuan tahun mimpin, malaikat yang dipimpin. Bahkan ketika memerangi makhluk yang merusak di bumi, iblis jadi pemimpin. Dia tuh. Tapi kenapa kesesat? Dikit doang sebabnya. Sombong sama ujub sama hasud. Dikit tuh sebabnya sombong. Segitu bisa dilaknat. Waliyahzubillah ya. Jangan sampai dipiara itu sifat sombong. Iblis itu terkutuk sampai hari kiamat gara-gara ogah mau nundukin. Wogah cium tangan sama dia, tuh udah sombong tuh. Emang apa? Belum cebok? Enggak. Gitu tuh ya. Kalau sudah ada sifat begitu tuh, hati-hati. Nanti bakal dapat syafaat yang nyafaatin iblis, tapi bukan masuk surga, masuk neraka. Dapat sirnya iblis, gitu ya. Jadi jangan bangga dulu, udah banyak puasanya bertahun-tahun, gak makan-makan, ya, terus ibadahnya banyak, ngajinya ini, jangan bangga dulu. Hati-hati, iblis saja itu udah ditetapin, ya ngeri ya. Semua itu di genggaman Allah, awas, hati-hati. Jangan merasa kita udah ibadah ini udah cukup, udah cukup, awas, semua di genggaman Allah. Hati-hati, jangan merasa udah jadi ustadz, jadi kiai, udah seolah-olah dunia dan seisinya ini enggak ada. Hati-hati,
Semua itu di genggaman Allah. Allah mampu jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Allah mampu ngangkat orang hina menjadi mulia semulia-mulianya. Dan Allah mampu menjatuhkan orang mulia jadi hina sehina-hina. Iblis itu orang mulia tadinya, tapi jadi orang hina ya, rendah, nggak ada harga dirinya iblis. Aduh, serem ya, serem banget. Fagharika ila abadil abidin, maka dia tenggelam sampai selama-lamanya di lautan kesesatan, maksudnya kekufuran. Dia tenggelam di lautan kekufuran. Enggak seberapa, masih cuma sombong dikit gitu ya, sombong dikit doang. Sombong walaupun dikit itu menghalangi seseorang masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sombong dikit aja. Apalagi sombong mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sombong semua sih. Sombong dia mah turun temurun sombongnya. Saya keturunan orang-orang sombong, masya Allah. Waliyadzubillah. Ini kudu ditahlilin orang kayak gini, gitu ya. Iya, bapak gua mah begini, nggak tahu. Masya Allah, hati-hati tuh. Hati-hati gitu ya. Hati-hati nyombong. Oke. Iya, dia mah nggak boleh keinjek. Kencing dia mah nggak boleh diinjek. Gitu ya. Boleh. Ih, sombong amat ya. Idlam takun hunaka dunyan wala khalqun wala syaitan bal kanatin nafsu bikibri wa hasan. Amilat bihi ma amilat. Karena tidak ada di sana ketika itu dunia, belum diciptakan, belum disuruh mimpin dunia, belum. Hunaka dunyan wala khalqun wala syaitanun, belum ada makhluk, belum ada setan waktu itu. Tapi balkanat, belum ada yang namanya setan. Kalau sekarang kan udah ada nih penggoda. Dulu belum ada yang kategori setan tuh. Balkanat an nafsu bikibri wa hasadiha. Tapi yang ada itu nafsu dengan kesombongan dan hasudnya nafsu. Fa'amilat bih, maka beramal nafsu dengan setan, dengan iblis yang terkutuk. Ma'amilat akan apa yang dilakukan minal ma'siyah wal mukhalafah, daripada maksiat dan menyalahi perintah Allah. Ngeri ya. Summa dzambu Adam, kemudian ada dosanya Adam dan Hawa alaihi salam. Tarahatu syahwatun nafsu fi dzalik, yang mengusir akan keduanya oleh syahwat nafsu fi dzalika, pada perbuatan yang dilarang. Gitu. Perbuatan yang dilarangnya adalah jangan makan buah khuldi. Ini zahir, kita ngelihat zahirnya. Gitu. Zambu Adam. Wahir suma, dan rakusnya Adam dan Hawa alal baqa wal haya, atas kekal dan hidup yang abadi. Begitu. Hatta ghatarra biqauli iblis, sehingga terpedaya Adam dan Hawa dengan ucapan iblis. Gitu, terpedaya tuh, ketipunya karena dia pakai sumpah. Sedangkan Nabi Adam itu nggak boleh ngedengar sumpah nama Allah dikit langsung ini waqasamahuma di ayatnya tuh ya, di Qur'annya tuh. Dan sumpah ya iblis akan Adam dan Hawa. Qadallahuma bigurur, kemudian nunjukin iblis akan Adam dan Hawa dengan tipu daya, nipu. Jadi yang bikin Nabi Adam segera menjalankan apa yang disuruh iblis karena ada nama Allah yang dibawa-bawa oleh iblis, ditipu, maka sumpah-sumpahan. Begitu ya, maka sumpah. Makanya iblis Nabi Adam dan Hawa dan Siti Hawa ketipu. Maka nadzalika idzan bi'aunin nafsi wa syirkatiha. Maka adalah zambu Adam ketika itu berarti dengan
bantuan nafsu dan bersekutu dengan nafsu. Hatta saqata bidzalika min jiwarillahi ta'ala wa qararil firdausi, sehingga terjatuhlah dua Nabi Adam, ya, mereka berdua, bidzalika dengan sebab itu, aunin nafsi, itu dengan sebab itu min jiwarillah dari keharibaan Allah, wa qararil firdausi dan tempat surga firdaus, ila hadhihi dunya menuju dunia al-haqirati an-naqidatil faniyatil muhlikah, dunia yang hina, yang ruwet, yang fana, yang rusak, al-muhlika yang merusak. Walaqiya ma laqiya, dan berjumpa Adam dan Hawa akan apa yang berjumpa di keduanya. Walaqiya auladuhuma ma laqau fi dzalikal yaum ila abadil abidin, dan berjumpa oleh anak-anak Adam akan apa yang mereka jumpai pada hari itu sampai selama-lamanya. Tsumma hadisu Qabil wa Habil, kemudian hadisnya Qabil dan Habil. Karena sababu fi amri mal hasad wa syuhu, adalah dalam urusan Qabil dan Habil itu hasud, al hasad wa syuha itu hasud dan pelit. Hadis Harut wa Marut, kemudian peristiwa Harut dan Marut. Karena sabab bisyani masyahwa, adalah sebab pada keduanya Harut Marut adalah syahwat. Tsumma halam majaron, kemudian seterusnya sampai hari kiamat. Wala tajidu fil khalqi fitnatan wala fadihatan wala dalalan wala ma'asiyatan illa wa asluha nafsu wa hawaha. Maka tidak kau temukan di dalam makhluk akan fitnah dan juga tidak akan kehinaan dan tidak akan kesesatan dan tidak akan kemaksiatan kecuali wa asluhan nafsu wa hawa, dan bermula asalnya semua itu nafsu dan hawa nafsu. Wa in kana al-khalq wa illa, dan jikalau tidak, bukan sebab hawa nafsu, kana al-khalqu fi salamatin wa khairin, maka adalah makhluk itu pada keselamatan dan kebaikan. Wa idza kana adun bi hadzal darar kullu faqun lil aqil ayyahtamma bi amrih, jikalau ada musuh dengan ini bahaya, kalau musuh itu membawa bahaya segini, semua ini bahaya, maka berhak nyata bagi orang berakal ayah tamma, dia peduli dengan urusannya, harus peduli. Wallahu ta'ala waliyul hidayati, dan bermula Allah ta'ala itu yang mengurusi hidayah dan taufik bifadlihi, dengan karunia Allah, gitu tuh, dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Harus sadar kita nih, hati-hati takut kejebak oleh hawa nafsu. Banyak tuh ya cerita-cerita ulama-ulama juga yang awalnya orang soleh berubah, banyak itu. Maka kita kudu benar-benar berlindung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fa'in qulta, maka jikalau engkau katakan famal hilatu lana, maka bagaimana jalannya, bagaimana caranya buat kita, bagi kita, idan ketika itu, lana bagi kita, fi hadzal, dalam menghadapi ini musuh, wa matadbir fi amri, dan bermula apa itu mengatur dalam urusannya ini musuh. Abayyin lana dzalik, coba jelaskan bagi kita dzalika, kan itu hilah dan tadbir. Fa'ala, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna dzakarna fi ma taqaddama, bahwa sungguhnya kita itu menyebutkan kita pada apa yang telah dahulu, anna amraha asirun sa'bun, bahwa urusannya nafsu itu sangat sulit dan sangat sulit. Idla yumkinu qahruha bimarratin, karena tidak mungkin mengalahkan nafsu sekaligus. Kasairil a'da'i, seperti seluruhnya musuh-musuh. Idhiyal matiyatu wal alatu, karena bermula dia nafsu itu kendaraan dan alat. Waqila, dan dikatakan, inna a'rabiyan da'al insan, sesungguhnya orang Arab, Arabi itu orang Baduy, da'a itu mengajak Arabi bagi insan bikhair, dengan kebaikan. Faqala, maka berkata, ya Arabi, gitu. Kemudian orang Arab ini berkata gini, kabatallahu kulla aduwin lak, semoga Allah menghinakan, semoga menghinakan oleh Allah akan tiap-tiap musuh bagimu, illa nafsu, kecuali nafsumu. Wala yumkinu ihmalaha bimarratin, dan tidak mungkin membiarkan nafsu dengan sekali, limakani dororiha, bagi keadaan mudaratnya nafsu. Tahtaju ila tariqin baina tariqaini, maka kau butuh pada satu jalan antara dua jalan. Turabbiha wa tuqawwiha biqadri ma tahtamilu fi'la kulli khairin, engkau merawat dan akan nafsu dan menguatkan akan nafsu dengan seukur apa yang tahtamilu, yang sanggup ya nafsu akan melakukan segala kebaikan. Wa tudaifu wa tahsibu ala haddin la tatamada, dan melipat gandakan engkau akan itu nafsu. Wa tahsibuha, dan wa tahsibuha ala haddin la yatamada, dan engkau menghitung, wa tahbisuha,
wa tahbisu dan kau menangkan akan nafsu atas batasan yang tidak ada hingga, tidak lama. La tatamada tidak panjang, dilemahin nafsunya, ditangkap di masa yang tidak lama. Fa anta min amriha fi ilajin syadidin, maka bermulang kau dari urusan nafsu itu pada obat yang sangat, wa nadharin latifin dan pandangan yang halus. Maka dzakatna fi amri antul jimaha bil jamit taqwal wara'i, dan telah aku sebutkan dalam urusan nafsu bahwa kau mengikat nafsu dengan ikatan takwa dan wara, litahsulal faidataini jami'an, agar hasil dua faedah sekaligus. Fa in qulta, maka jikalau engkau katakan inna hadhihi dabatu jumuhin, sungguhnya nafsu itu seperti hewan yang liar, hewan yang meronta, bahimatun sa'batun syaksah, dan hewan yang sulit ditangkap, dikendalikan, enggak nurut. Wabahimatin sa'batin syaksatin, yang buruk akhlaknya, yang buruk perangainya, hewan yang enggak nurut. La tanqadu lil lijam, yang tidak nurut bagi tali pelana. Fa'mal hilatu fiha, maka bagaimana cara fiha pada ini nafsu pada dabah, hatta tumkinana minha, sehingga tumakinana minha, sehingga dabah ini mungkin tumakinana minha, sehingga cara itu helah tersebut memungkinkan akan memantapkan akan kita dari nafsu, biar helah ini, cara buat ngadepin hawa nafsu ini mantap ke kita. Fa'lam, maka tahuilah anaka fiha shadiqun, bahwa sesungguhnya engkau fiha shadiqun, pada nafsu, fima apa fiha gitu, fiha ya, fiha pada di kitab itu fiha juga, fiha pada itu nafsu, shadiqun itu yang membenarkan, maksudnya mah ente ngebenerin hawa nafsu. Wal hilatu tadliluha, dan adapun hilah, cara menghadapinya itu, tadliluha, caranya adalah menghinakan nafsu sampai patuh, lilajami, bagi tali. Caranya adalah nafsu itu ditundukkan, dihinakan biar nurut. Caranya, cara menghadapi hawa nafsu tuh caranya tuh, kata Imam Ghazali. Qala ulama'una, telah berkata oleh ulama kita radhiyallahu anhum, innama yudallilun nafsa wa yaksiru hawa thalathah, hanya saja menghinakan akan nafsu dan memecahkan akan hawa nafsu oleh 3 perkara. Yang bisa memecahkan hawa nafsu, yang bisa menghinakan ada 3, menundukkan. Pertama, ahaduha manu syahwat, salah satunya adalah menghalangi syahwat, mencegah syahwat, jangan diturutin. Lagi malas, jangan diturutin. Lagi nggak pengen, jangan diturutin. Fa inna dabatal harun talinu idza naqasa min alafiha, karena sesungguhnya dabatil harun, kendaraan yang kagak nurut, yang lari, itu bisa lemah, bisa lembut, bila idza nuqisa min kalau dikurangin makanannya. Ini hewan nih bandel, kurangin aja makanannya, paling nyakar. Enggak, katanya nurut. Kalau kendaraan ini enggak mau, kurangin makanannya, dikurangin aja. Kalau ini meronta, hewan itu ngamuk, jangan kasih makan terus, kurangin. Tapi jangan sampai lapar, kita dicaplok nanti. Gitu ya. Idza nuqisa min alafiya, kalau dikurangin empannya, hewan yang lari pun akan lembek, akan lemah. Wasani, dan bermuling kedua, hamlu asqalil ibadat, menanggungkan beban berat ibadat atas nafsu. Ditekan terus, bawa ibadah, bawa ngaji, bawa sholat, bawa zikir, bawa ini, biar nafsu tuh enggak ngamuk, enggak bebas. Fa innal himara idza zida fi hamli ma nuqsan min alafi tadhallal. Karena himar itu bila ditambahi pada bebannya himar, beserta kurang daripada makanannya, alaf empannya tadzallala wa qada, maka menjadi nurut, menjadi patuh. Himar kalau dikurangin makan,
ditambahin beban, urut. Asalisu, adapun yang ketiga, al-isti'anatu billah, itu mohon perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla, wa tadarru' ilaihi, dan bersimpu pada Allah, bi ayu'inaka, memohon pada Allah dengan bahwa membantu ya Allah akan kau, wa ila fala makhlasa, dan jika tidak minta bantuan, tidak bersimpu pada Allah, wala makhlasa, maka tidak ada jalan keluar. Amma tasma'u qaula Yusuf alaihissalam, apakah tidak mendengar engkau akan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, inna nafsa la ammaratun bisu'i, sesungguhnya nafsu itu sungguh sangat merentah dengan keburukan. Nafsu mah pasti nyuruhnya yang buruk-buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang merahmati akannya siman oleh Tuhanku, kecuali orang yang dirahmati Allah, maka nggak bakal keajak oleh nafsu gitu, nggak bakal keajak tuh. Keburukan itu baik keburukan dunia dan akhirat gitu ya. Amaratin bisu, keburukan dunia dan akhirat. Nafsu mah ngarahnya pada kejelekan, nyuruhnya pada yang jelek-jelek, yang buruk-buruk begitu tuh. Wa idza wadzabta ala hadhil umuri thalathati qadat laka nafsu wal jumuh, maka bila engkau melanggengkan, memayangkan atas ini tiga perkara yang tiga, maka patuh bagimu oleh nafsu yang liar, biidznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Fahina idzin, maka ketika itu tubadiru, engkau bersegera ila tamalluk ila an tamlikuha wa tuljimaha wa ta'mana min syariha, sampai engkau memiliki, menguasai nafsu, wa tuljimaha, dan mengikat nafsu, wa ta'manu min syariha, wa ta'mana, dan kau aman daripada kejahatan nafsu. Segera ikat kalau nafsu gitu, kuasain, ikat, dan kau bakal selamat. Fa in qulta, maka jikalau engkau katakan, fabayyin lanal anama huwa taqwa hatta na'lamahu, maka nyatakan bagi kita apa sih takwa itu sampai kita tahu. Kan suruh takwa, bagaimana sih takwa biar tahu. Fa'lam awalan, maka ketahuilah olehmu awalan di permulaan, anna taqwa kanzun azizun, akan bahwasanya takwa itu sebuah gudang, sebuah simpenan, sebuah harta benda azizun yang sangat langka, yang sulit. Fala in dhafirta bihi fakam tajidu fihi min jauharin syarifin, seperti harta karun ya, maka jikalau engkau memperoleh dengan takwa, maka fakam tajidu fihi, maka berapa engkau temukan padanya daripada mutiara, dari kanzun itu, dari mutiara yang mulia. Wa ilkin nafisin, dan sesuatu yang berharga. Ilk itu yang ada di hati, yang ada di hati, bergantung di hati, yang berharga. Wa khairin kathirin, dan kebaikan yang banyak. Wa rizkin karimin, dan rezeki yang mulia. Fuzin kabirin, dan kemenangan, kebahagiaan yang besar. Wa ghunmin jisimin, yang keuntungan yang besar. Wa mulkin adimin, dan kerajaan yang besar. Wa kana khairatid dunya wal akhirah jumi'atu ju'ila tahta hadil islah, maka seolah-olah kebaikan dunia dan akhirat dikumpulkan semua. Wajulat, maka dijadikan di bawah ini perkara yang satu, alati taqwa, yang mana yalati itu takwa. Fataman mafil Qur'ani, dan pikirkan, renungi apa yang ada dalam Al-Quran, min dzikriha, dari menyebutkan takwa. Fakam alaqa biha min maka banyak ulika biha, dikaitkan dengan takwa, min khairin, daripada kebaikan. Wakam wa'ada 'alaiha min ajrin, wakam alaqa, dan banyak Allah menggantungkan dengan takwa dari kebaikan, dan banyak Allah menjanjikan Allah atas takwa dari pahala, dan tegasnya pahala. Wakam adhafa ilaiha min sa'adatin, dan banyak Allah tambahkan, Allah sandarkan kepada takwa dari kebahagiaan. Wa ana a'idu laka min jumlatiha isnaita asyara khislatan, dan aku hitung, wa ana a'uddu laka, dan aku hitung, aku akan menghitung bagimu dari jumlahnya, jumlah takwa akan 12 perkara. Pertama, awaluha al-madha was-sana'u, dipuji dan terpuji itu. Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur, dan jikalau engkau sabar dan jika engkau bertakwa,
Fa inna dzalika, maka sungguhnya itu sabar dan takwa, min azmil umuri, daripada teguhnya segala perkara. Sabar sama takwa. Sabar tuh susah. Watsani, dan bermula yang kedua, al-hifdzu wal hirasatu minal a'da'i. Bermula yang kedua itu menjaga dan memelihara dari musuh. Qala ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau orang punya takwa, dijaga dari musuh. Dan jikalau kalian sabar dan bertakwa kalian, maka tidak mudaratkan kalian, la yadurukum kaiduhum syai'a, oleh tipu daya mereka sedikit akan sedikit pun. Asalisu, dan bermula yang ketiga, atadiyatu wan nusratu, itu diperkuat dan dibantu, ditolong. Allah Ta'ala, Allah berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa, ladina, dan orang-orang yang bermula ladina itu berbuat baik. Tolong tuh beserta Allah. Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa huwa Allahu waliyul muttaqin, dan bermula Allah itu kekasihnya orang-orang bertakwa. Warabi'u, dan bermula yang keempat, an-najatu minasyadaidi wa rizqi minal halal, selamat daripada pancabaya, dari mara bahaya, dan rezeki daripada barang halal. Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa akan Allah, maka jadikan Allah baginya akan jalan keluar, warzuqhu, dan rezeki Allah akan dia min haitsu la yahtasib, dari sekira dia tidak mengira. Atlaq wal khamisu, dan bermula yang kelima, islahul amali, itu memperbaiki amal. Qala Allah Ta'ala, subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian akan Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang bagus, yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki Allah bagi kalian. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah akan ucapan yang benar, yuslih lakum a'malakum, maka memperbaiki Allah bagi kalian akan amal-amal kalian. Itu ya. Wal khamisu islahul amal, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, diperbaiki amalnya. Wasadisu, dan bermula yang keenam, ghufranu dzunubi, itu diampuni dosa. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaghfir lakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni ya Allah bagi kalian akan dosa-dosa kalian. Wasabiu, dan bermula yang ketujuh, mahabbatullah, itu dicintai Allah. Qala Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai Allah akan orang bertakwa. Wasaminu, dan bermula yang kedelapan, al-qabul, itu diterima, kalau penerimaan. Qala Allah, berfirman oleh Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya menerima oleh Allah daripada orang-orang bertakwa, diterima sama Allah. Wattasi'u, dan bermula yang ke-9, al-i'zazu wal ikramu, itu dimuliakan, wal i'zaz wal ikramu, dan dimuliakan sama. Dimuliakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulianya di antara kalian. Atqakum itu yang paling bertakwa di antara kalian. Wal ashiru, dan bermula yang ke-10, al bisyaratu indal maut, itu kabar gembira ketika kematian. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirati, orang-orang yang beriman, alladzina, dan adalah ya alladzina itu bertakwa, lahumul busyra, itu bagi mereka, al busyra bermula kabar gembira, fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia, fil akhirat, dan pada akhirat. Wal hadi asyara najatu minan nar, dan bermula yang ke-11, faedahnya takwa itu selamat dari api neraka. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian aku selamatkan akan orang-orang yang bertakwa, alladzina, wa qala ta'ala, dan berfirman oleh Allah Ta'ala, wa summa nunajjil ladzina taqaw, mana tadi, wal hadi asyara, dan bermula yang ke-11, an-najatu minan nar, selamat dari api neraka. Kalau Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan akan orang-orang yang bertakwa, alladzina, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa sayujannabul atqa, dan akan kami hindarkan akan api neraka, wasayujan
nabu, dan bakal dihindarkan akan api neraka sopo orang bertakwa. Al-lail wa tsani asyar, dan yang ke-12 al-khuludu fil jannati, itu kekal di surga. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, uiddat lil muttaqin, disiapkan surga bagi orang-orang bertakwa. Wa hadza bayanu kulli khairin wa sa'adatin fid darain, maka inilah yang disebut itu menjelaskan tiap-tiap kebaikan dan kebahagiaan pada dua negeri dunia akhirat. Tahta hadhihi taqwa, di bawah ini takwa, fala tansa nasibaka ayyuhar rajulu minha, maka jangan kau lupakan akan bagianmu wahai laki-laki minha, daripada takwa. Maladhi yaqtasu bi hadasan min amri ibadi satu usulin, kemudian bermula yang tertentu dengan ladhi oleh ini perkara min amri ibadi, urusan ibadah itu 3 dasar. Ahadu taufik wa ta'yidu, awalan bermula salah satunya salasah, itu taufik dan berkuat di permulaan, walil muttaqina, dan bermula itu taufik dan itu bagi orang bertakwa. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al muttaqin, benar ya, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa. Wasani, dan bermula yang kedua islahul amal, itu memperbaiki amal. Wa itmamu taksiri, dan menyempurnakan keseledoran. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, dan bermula ya islah kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman oleh Allah Ta'ala, yuslih lakum a'malakum, memperbaiki Allah bagikan akan amal kalian. Wa tsalitsu qabulul amal, dan bermula yang ketiga itu diterimanya amal. Walil muttaqin, dan bermula ya qabul amal, itu bagi orang bertakwa. Maka Allah Ta'ala sebagaimana berfirman oleh Allah Ta'ala, innama taqabbalallahu minal muttaqin, hanya saja menerima oleh Allah daripada orang-orang bertakwa. Wa madarul ibadah ala hadhil umuri salasati, dan bermula patokan ibadah itu atas 3 perkara, atas ini perkara yang 3. At-taufiq awalan, 1 taufik pertama, hatta ta'mala, sehingga kau beramal. Kemal islahu li tahsir, kemudian memperbaiki bagi teladon, hatta yatimah, sehingga sempurna. Kemal qabul idatama, kemudian diterima bila sempurna ya amal. Wa hadhil umuri salasah allati yadhuru bil 'abiduna ila Allah Ta'ala, dan bermula 3 perkara, dan bermula 3 perkara yang 3, allati yang memohon biha padanya oleh ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Wasaluna, dan memohon ya ahli ibadah, wa yaquluna, maka idza tamma, bila sempurna ia, sumal qabulu idza tamma, kemudian diterima bila sempurna dia amal. Wa hadhil umur thalathatul lati yatadarrab bil 'abidun, dan bermula inilah perkara yang 3 yang meminta berharap ya padanya salasa oleh ahli ibadah, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, yusaluna, dan memohon ya ahli ibadah 'abidun, wa yaquluna, maka berkata ahli ibadah, rabbana waffiqna li ta'atik, ya Allah, wahai Tuhan kami, berilah taufik akan kami untuk taat kepadamu. Wa atmim taksirana, dan sempurnakan akan keteledoran kami. Wa taqabbal minna, dan terimalah dari kami. Wa qad wa'adallahu ta'ala dzalika kullahu 'ala taqwa, dan telah menjanjikan Allah Ta'ala akan yang demikian semuanya, dzalik 'ala taqwa, atas takwa. Wa akrama bil muttaqi, sa'ala ulam yas'al, dan memuliakan Allah dengan semua akan orang yang bertakwa. Sa'alam, halnya minta ya muttaqi ataupun tidak minta. Ma'alaika bihadhi taqwa, maka atasmu dengan ini takwa. In aradta ibadatallah, jikalau engkau menghendaki akan menyembah Allah Ta'ala, akan beribadah kepada Allah. Bal in aradta sa'adat dunia wal uqbah, bahkan jikalau engkau menginginkan akan kebahagiaan dunia wal uqbah, dan akhirat. Walaqad sadaqal qailu, dan sungguh telah benar oleh orang yang mengatakan, manittaqallah fadzakal ladzi sika ilaihil matjarur rabihu, siapa yang bertakwa siman akan Allah, maka bermula siman itu orang yang digiring kepadanya al-matjarur rabihu, perniagaan yang menguntungkan. Wa kataba ba'duhum hadhil baita, dan menulis oleh sebagian ulama akan ini bait, wala yatba'ul mar'a ila qabrihi ghairat tuqa wal 'amalu shalihu, dan tidak mengikuti akan seseorang kepada kuburannya selain takwa dan amal yang saleh. Yang ikutin seseorang itu takwa dan amal saleh. Wa qala ghairuhu, dan berkata oleh selainnya, ba'du man 'arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullah fadzaka syaqi, siapa yang mengenal siman akan Allah maka kemudian tidak mencukupi akannya oleh ma'rifatullah, fadzaka, maka bermula siman itu orang celaka. Ma isnaul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullal 'izzi lil muttaqi, tidaklah berbuat oleh seorang hamba dengan kemuliaan kekayaan, wal izzu kullal izzi lil muttaqi, wal izzu kullal izzi lil muttaqi, dan kemuliaan sehabis-habis kemuliaan itu bagi orang yang bertakwa. Ma darada ta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa madza laqi, tidak mudarat akan orang yang memiliki ketaatan apa yang memperoleh, sidza ta'akan
fi taatillah, pada taat kepada Allah, wa madzalaqi, dan apa yang dia jumpai, wa kataba ba'duhum ala ba'dil kubur, dan menulis oleh sebagian ulama atas sebagian kubur, laisa zadun siwat tuqa fahudhi minhu audai, tidaklah ada bekal selain takwa, maka ambil dari takwa ataupun tinggalkan. Tsumma ta'amal, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan, wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daran, wa khalif hawan nafsi allati laysa qasduha siwal jam'i lid-dari allati hashwuha al-mihan, wa ishab dhawil ma'rufi wal ilmi wal huda, wajanib wala tashab hudita man iftatan, wa in tarda bil maqsumi ishta muna'aman, wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan, wa salli bi qalbin hadirin ghairi ghafili, ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفن، وما هذه الدنيا بدار إقامة، وما هي إلا كالطريق إلى الوطن، وما الدار إلا جنة لمن اتقى، ونار لمن لم يتق الله فاسمعا، فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن، ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين.